ke-35. Ketika Yesus masih berbicara kepada perempuan tadi, datanglah orang dari keluarga Yairus, yaitu kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi kan begini, Yairus minta kepada Yesus, tolonglah ke rumahku, letakkan tanganmu ke atas anakku, karena anakku sakit, mau mati. Dalam perjalanan, ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus. Yesus berhenti bercakap-cakap, dan sementara Yesus bercakap-cakap, anak yang sakit mati. Anak yang sakit itu mati. Orang-orang mengatakan kepada Yairus, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saya membayangkan betapa kecewanya, betapa gelonya itu Yairus. Aduh, seandainya tidak ada perempuan yang sakit pendarahan yang menarik-narik jubah Yesus, mungkin Yesus tidak terlambat dan anakku akan masih hidup dan selamat. Jadi saya bisa membayangkan betapa sedihnya akan Yairus karena keterlambatan. Ada waktu yang tertunda. Nah, yang pertama lalu begini, dikatakan begini. Lalu tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus tadi. Inilah yang menjadi tema malam hari ini. Jangan takut, percaya saja. Sementara Yairus kecewa karena anaknya sudah mati, karena Yesus harus berbicara dengan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan tadi, anaknya mati. Tapi Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan peristiwa itu. Nah, jadi yang berikutnya saya ingin sampaikan begini. Sepertinya ada keterlambatan. Ya, kalau tadi dilihat bahwa Yesus terlambat, ya, sampai dikatakan anak perempuan Yairus itu menjadi mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan yang pertama, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada keterlambat. Pak, ini kanker saya sudah stadium 3. Seandainya saya mendengarkan kuasa firman dan doa setahun yang lalu, mungkin masih stadium 1. Aduh Pak, kenapa Bapak baru ngomong sekarang? Seandainya Bapak ngomong 2 bulan yang lalu, mungkin saya belum sebangkrut hari ini. Mungkin saya belum sesusah hari ini. Saudaraku, saya tidak tahu. Ya, kenapa kadang-kadang keadaan menjadi lebih buruk? Mungkin hari-hari ini saudara mengalami hal yang jauh lebih buruk dibandingkan yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan sebagainya. Tapi firman yang sama yang dikatakan Yesus kepada Yairus, itu juga kepada saudara dan saya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Ketika secara waktu sepertinya ada keterlambatan. Dan saudara katakan, aduh Pak, ini sudah nyaris. Ini persoalan sudah menumpuk, ini problem sudah seperti sudah di ujung tanduk semuanya. Hanya tinggal 1-2 langkah dan semuanya akan menjadi tergelincir. Ini hanya satu, aduh Pak, ini sudah makin bermasalah dan sebagainya. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu yang memegang kendali atas waktu, atas masa atau waktu dan atas zaman ini. Jadi jangan takut seandainya saudara bahkan menurut orang terlambat. Orang-orang teman-temannya Yairus mengatakan, percuma, anakmu sudah mati, jangan merepotkan Tuhan Yesus.
Yesus tidak mengatakan begini, oh sudah mati toh, oh ya sudah. Yesus tidak katakan begitu. Jadi jangan berpikir ketika keadaan memburuk dan saudara menganggap itu terlambat, lalu Tuhan katakan, ya sudah, terlambat ya, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang harus dikatakan? Nasi sudah menjadi bubur. Nah, Alkitab mengatakan, Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Amin. Yang saudara perlukan malam hari ini, yang saya dan Bu Indah perlukan malam hari ini, yang kami di studio dan dimanapun Bapak bisa mendengar, itu hanya perlu percaya. Bahkan ada orang yang mengatakan, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini, tolonglah aku yang tidak percaya. Bahkan seandainya pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara itu pada kebingungan, Pak, saya ini bingung, saya ini panik, saya ini tidak tahu. Antara percaya dan takut itu tumpang tindih. Ya, kadang-kadang kita ini antara aku percaya, habis ngomong begitu tuh ya, aduh tapi gimana ya? Habis ngomong percaya lalu takut. Jadi kadang-kadang sebagai manusia, percaya kita itu tidak begini, tidak lalu murni dan solid dan terus-menerus. Kadang-kadang tidak begitu. Hari ini pagi percaya, lalu siang baca koran takut, lalu percayanya kurang, malam mendapatkan sesuatu, ada kabar, lalu makin drop lagi, lalu mendengarkan firman percaya lagi. Nah, sejujurnya sebagai manusia, iman dan percaya kita sangat mungkin pasang surut. Melihat keadaan, ketika kita melihat dengan mata kita keadaan yang ada di dunia, kita mendengar dengan telinga kita berita yang ada di muka bumi ini, sangat mungkin itu menggoyahkan dan membuat iman kita itu naik turun. Makanya satu kali ada orang mengatakan, Yesus aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini, atau aku yang kurang percaya ini, aku yang imanku goyah ini. Nah, mungkin percaya saudara tidak sesolid orang lain. Tapi kalau saudara katakan Tuhan, bahkan ketika katakan Tuhan, tolong aku yang kurang percaya ini. Tapi saudara mau percaya. Saudara mau percaya, tapi saudara katakan Tuhan, tapi aku ini bingung. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang takut. Nah, berdoalah, Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati Bapak, Ibu, dan semua saudara. Jadi yang pertama, ketika waktu berlalu, menurut orang banyak itu terlambat. Menurut Yesus, dia tidak punya istilah terlambat. Bagi dia, anak itu sakit ringan, sakit keras, mati. Bagi Tuhan, tidak ada masalah. Ya, sakit ringan juga dia sembuhkan. Sakit lumpuh berat, ya sakitnya berat juga dia sembuhkan. Bahkan ketika sakitnya memburuk dan akhirnya mati, yang menurut manusia sudahlah, tidak ada harapan, wong sudah mati, lebih baik kita mempersiapkan penguburan, cari kuburan, cari kain kapan. Tuhan Yesus katakan begini, jangan takut, percaya saja. Jadi yang pertama, jangan khawatir dengan masalah waktu. Jangan khawatir dengan masalah waktu. Ada kemungkinan Tuhan akan menolong saudara malam hari ini. Ada kemungkinan Tuhan akan menolong saudara minggu depan. Ada kemungkinan Tuhan menolong saudara bulan depan. Bahkan ada kemungkinan Tuhan menolong saudara tahun depan. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan aku mau ya, tapi tolong ya deadline-nya tanggal berapa ini ya. Sebelum lebaran harus sudah beres semuanya. Tidak selalu bisa begitu saudaraku. Tapi Tuhan itu punya waktu yang sempurna. Manusia mengatakan, loh yang sekarang dia terbaik. Sekarang ini ya seperti mau saya. Tidak. Ya Tuhan punya waktu yang sempurna. Dia terlambat, lalu ini anak mati dan sebagainya. Tapi dia tetap tidak panik gitu. Waduh terlambat ya. Waduh sudah mati. Aduh repot. Kalau mati susah. Kalau udah mati susah. Kalau sakit berat masih punya kemungkinan. Kalau udah mati susah. Ya Tuhan tidak seperti dokter, tidak seperti perawat di rumah sakit. Aduh sudah terlambat ini. Sudah terlambat, kenapa baru sekarang dibawa ke rumah sakit? Kenapa baru sekarang dimasukkan ICU dan sebagainya? Bagi Tuhan, apapun keadaan saya Bapak Ibu sekalian, dia tetaplah Tuhan, dia tetap tenang, dia tetap tersenyum, dia katakan jangan takut, percaya saja. Bagi Tuhan, menyembuhkan orang yang pilek, menyembuhkan orang yang kanker, membangkitkan orang mati, kalau dia mau, itu sama saja. Mudahnya itu sama saja bagi Tuhan. Jadi yang pertama, masalah waktu.
percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik.